Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam persekutuan doa pagi pada hari ini, Selasa 1 Agustus 2023. Bersama saya, Pendeta Nathaniel Valentino. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama bernyanyi dari Kidung Jemaat 322, Terang Matahari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud-Mu itu. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 24 ayat 13-16, dilanjutkan ayat 25-27. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Saudara terkasih, di dalam kisah perjalanan kedua murid yang salah seorangnya bernama Kleopas ke Emmaus, Yesus menampakkan diri kepada mereka.
Kedua murid ini tidak mengenali Yesus sebagai guru mereka. Alkitab menuliskan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Kata menghalangi di dalam teks ini diterjemahkan dari kata Yunani krateo yang berarti memegang, dan kata mata diterjemahkan dari kata Yunani ophthalmos yang bukan saja diterjemahkan sebagai mata secara fisik, tetapi the eye of the mind atau the faculty of knowing. Penggunaan kata krateo dan ophthalmos oleh Injil Lukas hendak menggambarkan bahwa kedua murid ini sedang dikuasai oleh pikiran-pikirannya sendiri mengenai Mesias. Mereka menyangka bahwa Yesus adalah Mesias politik, di mana kehadirannya diharapkan untuk membebaskan bangsa Israel dari kekuasaan. Yesus yang hadir di tengah perjalanan mereka itu mengatakan bahwa mereka yang tertutup pada pernyataan para nabi dan memilih mengkristalkan diri mereka dengan pikiran-pikiran sendiri adalah orang yang bodoh. Di dalam bahasa Yunani, kata orang bodoh diterjemahkan anoetos yang berarti hampa. Mereka yang pikirannya terisi oleh hal-hal yang tidak selaras dengan pernyataan Allah adalah orang-orang yang hampa atau kosong. Dengan kata lain, mereka yang kekeh dengan pikiran-pikirannya sendiri, sekalipun mereka memiliki landasan-landasan logis atau keyakinannya sendiri, dan sekalipun orang-orang mengatakan bahwa mereka itu berisi dan sikapnya beralasan di hadapan Yesus, mereka adalah orang-orang yang hampa atau kosong, orang-orang yang bodoh. Kita teringat di dalam 1 Korintus 3 ayat 19, hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Kisah dua murid ini mengingatkan kita sebagai orang Kristen, khususnya gereja, untuk terus memiliki keberanian untuk memikirkan kembali landasan-landasan teologisnya, mengujinya, mengkajinya, dan mengkontekstualisasikannya. Tujuannya bukan agar semakin serupa dengan dunia ini, semakin disukai, semakin populer, melainkan agar benar-benar semakin selaras dengan kehendak Allah yang tersaksikan di dalam Alkitab dan dalam sejarah dunia. Semangat ini benar-benar selaras dengan semangat sejati gereja reformasi, Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei, yang artinya gereja yang telah terreformasi harus terus bereformasi sesuai dengan firman Allah. Bagaimana caranya? Keterbukaan untuk berdialog dengan Allah sendiri adalah jawabannya. Di dalam Lukas 24 kita menjumpai bagaimana kedua murid ini berdialog dengan Yesus sampai titik di mana tindakan Yesus akhirnya menyadarkan mereka dan membuat hati mereka berkobar-kobar. Sikap seperti inilah yang mesti kita miliki juga sebagai orang-orang percaya di masa kini. Keterbukaan untuk terus berdialog tanpa harus khawatir bahwa pemikiran-pemikiran gereja yang telah mengkristal itu akan direkonstruksi. Di masa yaitu ketika COVID-19 sedang melanda, gereja banyak berhadapan dengan situasi di mana dirinya dipaksa untuk berteologi. Bagaimana pandangan teologis mengenai ibadah online, yang bagi sebagian gereja pernah dinilai sebagai ibadah yang bukan merupakan ciri identitas Kristen menurut Alkitab. Bagaimana gereja menghayati kebaktian Jumat Agung dan Paskah tanpa perjamuan kudus. Suasana ini menjadi momentum bagi kita untuk berdialog semakin sering dengan Allah, baik melalui doa, PA, diskusi, maupun bentuk-bentuk percakapan lainnya, agar kita memiliki pegangan teologis yang selaras dengan kehendak Allah. Inilah ciri hidup yang dibarui oleh Sang Firman Yesus Kristus, yaitu hidup yang senantiasa bersedia direkonstruksi pemikiran-pemikirannya dengan pemikiran-pemikiran Kristus, seperti dua murid Yesus yang berjalan menuju Emmaus. Selamat merekonstruksi iman
dan pemahaman teologis di dalam dialog kita bersama Allah setiap hari. Kiranya Allah memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk perlindungan-Mu di dalam istirahat kami, sehingga kami dapat bangun pagi hari ini dan memulai hari kami dengan terlebih dahulu berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Engkau mengingatkan kami agar kami memiliki keberanian untuk terus membangun pondasi iman kami, mengujinya, mengkajinya, sehingga pemahaman kami semakin dekat dengan kehendak Tuhan. Kami masih terus belajar. Kami percaya Engkau tidak jemu-jemunya mendidik kami supaya kami lebih dewasa dalam beriman dan lebih bijaksana dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Di dalam doa ini, kami memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami akan memulai kegiatan dan aktivitas kami. Kami yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, supaya apa yang kami kerjakan hari ini memuliakan nama Tuhan. Hati dan pikiran kami dipenuhi sukacita. Takut, khawatir, rasa cemas, kegelisahan akan pergi jauh dari hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat melalui hari ini dengan semangat dan terus mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa agar kondisi tubuh kami ini sehat, terhindar dari sakit penyakit. Bagi kami yang terus bergumul agar kami dapat pulih dari sakit penyakit kami, kami yakin bahwa kuasa Tuhan melampaui akal dan pikiran akan bekerja melalui segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi tubuh kami. Kami percaya bahwa sesuai dengan perkenanan Tuhan saja, kami bisa pulih dari sakit penyakit kami. Juga kami yang sedang bergumul dengan kebutuhan ekonomi, kami yakin Tuhan akan selalu mencukupkan kebutuhan kami sehingga kami tidak takut dan khawatir dalam menjalani hari-hari ini. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara terkasih, persekutuan doa pagi pada hari ini telah usai. Sampai jumpa di persekutuan doa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.